Apa maksud surat ini, Bu? Tanya Pak Jack, tangannya meletakkan map berwarna coklat di atas meja. Bu Tiwi yang duduk di hadapan Pak Jack, matanya melebar saat melihat sebuah surat dengan kop sederhana di atas meja. Alisnya berkerut. Hah? Surat pernyataan pengusiran ditandatangani oleh Mas Seto, suami saya? Gumamnya. Tangannya bergetar. Ia tahu betul suaminya tidak pernah menandatangani kertas itu. Tulisan tanda tangan di bawah surat terlalu kasar, berbeda dengan goresan tangan Pak Seto yang halus dan rapi. Pak, ini jelas-jelas bukan tanda tangan dan tulisan suami saya, Pak. Dari mana Pak Jack dapat surat ini? Tanya Tiwi dengan nada tinggi. Pak Jack terdiam sejenak, lalu wajahnya menoleh ke arah Bu Tiwi. Saya dapat surat ini dari Pak Mus. Beliau bilang Pak Seto menitipkannya. Makanya saya datang kemari untuk minta penjelasan kepada Pak Seto. Pak Mus? Amarah Bu Tiwi langsung memuncak. Dengan langkah cepat, ia keluar rumah menggenggam surat itu erat-erat. Beberapa tetangga yang melihat hanya bisa menoleh penuh tanda tanya saat Bu Tiwi melangkah ke rumah Pak Mus. Di depan pintu, tanpa basa-basi, Bu Tiwi menggebrak meja. Pak Mus, apa maksudmu ini? Berani-beraninya kau memalsukan tanda tangan suamiku? Pak Mus yang sedang duduk membaca koran terperanjat. Wajahnya pucat, bibirnya kaku. Saya itu... Gak perlu pura-pura. Bapak kira aku gak tahu? Kau ingin mengusir Pak Jack dari tanah itu kan? Hah? Dan seenaknya pakai nama suamiku? Bentak Bu Tiwi yang kini sudah berdiri di hadapan Pak Mus. Suasana ruangan mendadak tegang. Anak-anak Pak Mus yang berada di belakang hanya menunduk. Lalu dengan suara bergetar tapi penuh emosi, Bu Tiwi melanjutkan. Belum cukupkah aib yang keluarga kalian timbulkan? Kau masih berani main kotor? Semua orang tahu kelakuan anakmu, Siti, yang sering tertangkap basah dengan laki-laki di rumah ini. Kau pura-pura ustadz, tapi keluargamu sendiri. Kata-kata itu menghantam telinga Pak Mus. Ia terdiam. Wajahnya merah pada menahan malu dan amarah. Matanya berkilat, tapi lidahnya keluh. Keheningan mencekam memenuhi ruang tamu itu. Bu Tiwi menatap tajam, lalu berdiri tegak sebelum berbalik meninggalkan rumah. Kau sudah melewati batas, Mus. Ingat itu. Pak Mus hanya terdiam, mengepalkan tangannya erat-erat di pangkuan. Dada naik turun. Dalam hatinya, bara dendam mulai menyala. Di lain waktu, Ibu gak tahu kenapa akhir-akhir ini makanan kita cepat sekali basi sekarang. Suara Bu Tiwi terdengar gusar di dapur. Ia mengangkat panci sayur asam yang beberapa jam dimasak. Kini sudah berbau masam menusuk. Lah, padahal baru dimasak beberapa jam yang lalu ya, Bu. Sahut Pak Seto dari kursi ruang tamu sambil mengipas dengan koran karena bau busuk mulai menyebar. Biasanya bisa tahan sampai sore malamnya juga kan? Iya, ini aneh Pak, jawab Bu Tiwi pendek. Wajahnya jelas-jelas tidak tenang. Arum yang masih duduk di lantai menyusun buku sekolah ikut menoleh. Bu, mungkin ada tikus jatuh ke dalam panci. Gak ada Arum, Ibu sudah cek bersih. Seperti ada yang sengaja bikin basi. Nada Bu Tiwi penuh penekanan. Sejak pertengkaran hebat dengan Pak Mus beberapa minggu lalu, keluarga itu memang mulai merasakan perubahan di rumah. Udara di ruang tamu selalu dingin, meski cuaca terik. Angin yang masuk lewat jendela sering membawa bau anyir seperti darah kering. Dan yang paling terasa, suasana hati mereka mudah terbakar. Bapak kenapa sih? Belakangan ini kita gampang marah-marah terus, tanya Desi, kakak kedua Arum. Suatu malam, ia duduk di teras menatap gelap pekarangan.
Pak Seto mendesah panjang. Entahlah, mungkin karena masalah dengan Mus itu belum selesai. Orang kalau hatinya panas, rumah ikut panas. Tapi ini bukan cuma soal hati, Pak. Aku rasanya seperti ada yang mengintai kalau malam. Aku tidur juga gak pernah tenang. Malam itu Desi benar-benar merasakan sesuatu. Ia tidur di kamarnya yang menghadap ke belakang rumah. Udara semakin dingin. Tiba-tiba ia terjaga karena dadanya terasa sesak. Matanya terbuka, dan di sana sebuah sosok tinggi berdiri di ujung ranjang. Tubuhnya kaku, terbungkus kain kafan kotor. Bau busuk menusuk hidung. Wajahnya rusak, penuh tanah basah. Pocong. Desi ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Pocong itu meloncat, jatuh tepat di dadanya. Desi menggelepar, mencoba mengusir, tapi tubuhnya terpaku. Matanya terbelalak, menutup wajah busuk yang semakin dekat. Ya Allah. Suaranya hanya keluar sebagai bisikan serak. Desi. Jeritan itu menggema ketika Bu Tiwi membuka pintu kamar. Ia langsung menyalakan lampu. Sosok pocong itu lenyap seketika. Desi menangis terseduh, memeluk ibunya erat-erat. Bu, ada pocong di sini. Barusan aku gak bisa gerak, Bu. Pak Seto berlari masuk, diikuti Arum. Apa-apaan ini? Demi Allah, Pak, tadi ada pocong di dadaku. Aku sesak hampir mati rasanya. Desi masih terisak. Pak Seto terdiam, wajahnya tegang. Ia melirik sekeliling kamar, namun tidak ada apa-apa. Hanya bau busuk yang masih tersisa samar di udara. Udah, kita baca doa dulu. Suaranya bergetar tapi ia tetap berusaha tegar. Sejak kejadian itu, rumah semakin mencekam. Arum sendiri mulai mengalami hal aneh. Suatu malam, Arum bangun untuk mengambil air. Suasana dapur saat itu gelap. Hanya cahaya rembulan yang menyusup lewat celah genteng. Saat hendak menuang air, matanya menangkap sesuatu di sudut ruangan. Sosok hitam besar, lebih tinggi dari pintu dapur, berdiri membelakanginya. Tubuhnya tampak berotot, tapi tidak berbentuk jelas. Bayangan itu bergerak pelan, seolah menyadari kehadirannya. Arum tercekat. Siapa itu? Sosok itu menoleh, tidak ada wajah. Hanya rongga hitam yang memancarkan kegelapan pekat. Dalam sekejap, sosok itu lenyap. Air di gelas bergetar, hampir tumpah dari tangannya. Arum berlari, hampir terjatuh, lalu masuk ke kamar Bu Tiwi. Bu, aku lihat sesuatu di dapur. Hitam besar sekali. Bu Tiwi yang masih terjaga langsung memeluk putrinya. Ya Allah, benar-benar ada yang ganggu kita. Keesokan paginya, keluarga berkumpul. Wajah semua orang tampak letih. Bapak, ini gak bisa dibiarkan. Desi sudah diganggu pocong. Sekarang Arum melihat makhluk hitam. Kita harus cari pertolongan, kata Mega, kakak pertama Arum. Pak Seto menghela nafas panjang. Aku tahu, tapi kita juga harus hati-hati. Jangan sampai masalah ini makin melebar. Aku curiga ada yang sengaja mengirim sesuatu ke rumah kita. Semua terdiam. Nama Pak Mus tidak disebut, tapi di hati masing-masing mereka tahu siapa yang paling mungkin. Bu, suara Arum pelan. Kenapa semua ini terjadi setelah ibu bertengkar sama Pak Mus? Bu Tiwi menatap kosong, lalu mengusap kepala anaknya. Kadang ya Rum, manusia bisa lebih kejam daripada setan. Doakan saja Allah jaga kita. Malam berikutnya, rumah semakin terasa asing. Dinding-dinding seolah bernafas, berderit setiap kali angin lewat. Arum mencoba tidur di kamar ibunya, tapi tetap merasa diawasi. Bu, dengar nggak? Ada suara dari atap, bisiknya. Semua menahan nafas. Suara langkah pelan terdengar di atas genteng, maju mundur, lalu berhenti tepat di atas kamar mereka. Pak, itu suara apa? Desi sudah ketakutan setengah mati. Pak Seto meraih sajadah, lalu duduk bersila.
Ia membaca ayat-ayat suci dengan suara keras. Hawa dingin seketika berubah panas, seperti ada yang menekan dari luar. Tiba-tiba, kaca jendela kamar pecah sendiri. Angin kencang menerobos masuk. Arum menjerit, "Allahu Akbar!" Dalam kekacauan itu, semua tahu ini bukan lagi masalah manusia biasa. Pagi datang dengan wajah pucat keluarga. Tidak ada yang tidur nyenyak malam itu. Pak Seto duduk termenung di teras, menggenggam rokok yang sudah padam. Kita harus siap. Ini bukan sekedar dendam biasa. "Pak, maksudnya?" tanya Arum, masih ketakutan. Kalau dendam sudah melibatkan hal-hal seperti ini, berarti ada ilmu yang dipakai. Arum diam, hanya suara ayam berkokok di kejauhan. Desi menunduk, masih gemetar mengingat pocong yang menindihnya. Bu Tiwi menatap ke jalan tanah di depan rumah yang mengarah ke rumah Pak Mus. Tidak ada yang berani menyebut nama itu, tapi perasaan mereka sama. Akar masalah ini sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Di lain waktu, "Rum, kau lihat itu?" Desi menunjuk ke arah pojok ruang tamu yang remang. Arum menoleh cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya kursi bambu tua yang bergoyang pelan, seakan baru saja diduduki sesuatu. Apa kak?" bisiknya. "Barusan ada bayangan besar berdiri di situ. Tinggi sekali, hampir menyentuh atap." Desi merapatkan selimut ke tubuhnya. Arum terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak melihat apa-apa, tapi hawa dingin yang menempel di kulit membuat bulu kuduknya berdiri. "Tapi aku nggak lihat apa-apa." Arum menajamkan pandangannya. "Jangan-jangan kamu salah lihat, Kak." Sejak malam kaca jendela pecah, penampakan sosok hitam semakin sering terlihat di rumah mereka. Tidak hanya Arum atau Desi, bahkan tamu yang berkunjung pun ikut merasakannya. "Pak Seto, maaf. Tadi waktu saya duduk di kursi depan, ada yang lewat cepat sekali. Tinggi besar hitam. Saya kira orang, tapi kok hilang tiba-tiba." Cerita Pak Budi, tetangga dekat, sambil menyeka keringat dingin. Pak Seto hanya bisa menarik nafas panjang. "Kau juga lihat, Budi? Jadi bukan cuma keluargaku?" "Betul, Pak. Saya merinding sekali. Rumah ini rasanya berat, kayak ada yang jagain tapi bukan manusia." Malam itu rumah makin penuh karena Mega, kakak pertama Arum, sudah mulai masuk proses melahirkan. Suasana tegang bercampur panik. Bidan desa datang, dibantu dua tetangga perempuan. Arum bolak-balik menyiapkan air panas. Saat ia kembali menuju kamar Mega, matanya tertumbuk pada pintu kamar yang setengah terbuka. Sosok hitam besar berdiri tegak, menutupi pintu. Bentuknya kabur, tapi jelas lebih tinggi dari siapapun yang ada di rumah. Nafasnya berat, seperti deru angin dari dalam goa. Arum membeku. Ember air panas hampir jatuh dari tangannya. "Rum, cepat bawa masuk airnya," teriak bidan dari dalam kamar. Iya sebentar," ucap Arum, suaranya bergetar. Arum menoleh sekilas, lalu kembali ke arah pintu. Sosok itu sudah lenyap. Hanya tersisa hawa dingin yang menusuk tulang. Malam semakin larut. Jeritan Mega menggema, diiringi doa dan tangisan. Bu Tiwi terus menggenggam tangan putrinya, sementara Pak Seto mondar-mandir di luar kamar. "Pak, aku takut." Lirih Arum mendekat. "Aku tadi lihat sosok hitam itu di depan pintu, besar sekali." Pak Seto berhenti, menatap anaknya. "Kamu yakin?" "Aku gak salah lihat, Pak. Dia berdiri tepat di situ." Pak Seto menelan ludah, wajahnya makin tegang. "Jangan bilang siapa-siapa dulu. Fokus bantu kakakmu melahirkan." Tengah malam, akhirnya tangisan bayi pecah. Semua lega, meski tubuh Mega lemah tak berdaya. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. "Astagfirullah!" teriak tetangga yang tadi membantu. Dari ventilasi kamar, sesuatu melayang masuk. Kepala perempuan dengan rambut panjang, organ tubuh menggantung, mata melotot penuh darah.
Kuyang. Suara isakan bayi langsung meninggi, seolah merasakan bahaya. "Usir, cepat ambil obor!" seru bidan panik. Pak Seto berlari ke dapur, menyulut kain dengan minyak tanah. Obor menyala terang. Begitu cahaya api diarahkan ke kuyang itu, makhluk itu melengging keras, lalu terbang berputar di atas rumah sebelum melesat ke gelap malam. Suasana kacau. Mega menangis lemah. Bu Tiwi memeluk cucunya erat, sementara Desi dan Arum menempel di dinding, wajah pucat pasi. "Kenapa bisa ada kuyang di sini, Pak?" Arum hampir berteriak. Pak Seto menggenggam obor erat-erat. "Itu artinya ada yang sengaja kirim. Mereka ingin anak ini tidak selamat." Keesokan harinya, kabar kelahiran anak Desi cepat menyebar. Beberapa tetangga yang datang menjenguk bayi juga mengalami kejadian ganjil. "Saya baru masuk halaman tadi malam, Pak Seto. Sumpah, saya lihat bayangan besar berdiri di dekat pohon mangga. Tingginya hampir 2 kali manusia biasa," ucap Bu Minah gemetar. "Betul-betul, saya juga merasakan kayak ada yang ngikuti dari belakang waktu saya mau pulang," tambah tetangga lain. Rumah itu kini bukan hanya mencekam bagi penghuninya, tapi juga bagi siapapun yang berani mendekat. Malam itu, Arum duduk termenung di samping jendela. Suara jangkrik terdengar sayup. Angin membawa aroma anyir yang semakin familiar. "Rum, kenapa bengong?" Desi mendekat. "Aku takut, Kak. Semua ini kayak baru permulaan. Semakin lama semakin parah. Aku rasa malapetaka besar sedang menunggu." Arum memandang wajah Desi sekilas, lalu kembali memandang halaman depan. Desi menatap adiknya lekat-lekat. "Kau pikir siapa yang melakukan ini semua?" Arum tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah jalan gelap yang mengarah ke rumah Pak Mus. Di matanya terpantul kerlip lampu jauh, dan perasaan buruk kian menekan dadanya. Di lain waktu, "Kenapa dada kakek biru begini, Bu?" Arum menunjuk tubuh renta yang terbaring lemah di dipan. Bu Tiwi mendekat, wajahnya panik. "Entahlah, Rum. Dari kemarin beliau mengeluh sesak, tapi sekarang lihat itu, lebamnya makin melebar. Kakek hanya bisa terbatuk pelan." Bibirnya membiru, matanya sayu menatap cucu-cucunya. "Dingin. Dada ini dingin sekali." Suaranya nyaris tak terdengar. Pak Seto menggenggam tangan bapaknya erat-erat. "Pak, tahan sebentar lagi. Kita panggilkan mantri. Tolong bertahan." Namun sebelum siapapun sempat berlari, nafas kakek terhenti dengan bunyi panjang. Tubuhnya kaku dan lebam di dada tampak semakin jelas, seperti bekas pukulan tak kasat mata. "Ya Allah," jerit Bu Tiwi. Rumah itu kembali dipenuhi tangis. Belum sempat keluarga pulih dari kehilangan itu, musibah kedua menimpa. Nenek yang semula sehat tiba-tiba mengeluh hal sama tepat di 3 bulan setelah meninggalnya kakek. "Dadaku sesak, panas sekali," keluhnya sambil memegangi dada. Arum dan Desi bergegas memapahnya ke tempat tidur. Namun hanya dalam hitungan hari, dada nenek juga membiru seperti kakek. "Pak, ini pasti bukan penyakit biasa," teriak Desi histeris. Pak Seto menunduk dalam-dalam, wajahnya muram. "Aku juga curiga. 2 orang tua meninggal dengan gejala sama. Terlalu cepat, terlalu aneh." Nenek akhirnya menghembuskan nafas terakhir dengan cara yang sama. Dadanya lebam biru. Nafasnya tersendat seolah dicekik sesuatu. Arum menangis keras, memeluk tubuh neneknya. "Kenapa harus mereka, Bu? Kenapa semua ini terjadi di keluarga kita?" Beberapa minggu kemudian giliran Arum yang jatuh sakit. Awalnya hanya demam tinggi, tetapi malam itu ia terbangun dengan tubuh kaku. "Bu, tolong, aku gak bisa gerak." Suaranya parau. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit kamar.
Desi yang tidur di sebelahnya langsung panik. "Arum, apa yang terjadi?" Tubuh Arum bergetar hebat, seperti ditindih sesuatu. Dari mulutnya keluar cairan merah pekat. Darah. "Ya Allah, Arum muntah darah!" teriak Bu Tiwi yang baru masuk. Belum habis kejutan itu, tiba-tiba cairan aneh keluar bersama darah, gumpalan rambut kusut, dan butiran pasir hitam. Pak Seto langsung berlari keluar rumah. "Aku panggil Pak Imam, hanya dia yang bisa." Pak Imam, seorang lelaki tua yang dikenal sebagai orang pintar, datang dengan wajah serius. Ia membawa tas kecil. "Letakkan anak ini di lantai, jangan ada yang panik," ucapnya tenang. "Ibu, sakit." Arum merintih. Tubuhnya panas dingin bergantian. Pak Imam duduk bersila, menutup mata, lalu mulai membaca ayat-ayat dengan suara lantang. Tiba-tiba tubuh Arum melengkung, mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara serak yang bukan miliknya. "Dia harus mati. Keluarga ini harus hancur." Semua yang hadir terkejut. Bu Tiwi memeluk Desi erat, sementara Pak Seto menggenggam lututnya, nyaris roboh mendengar suara itu. Pak Imam tetap fokus, menaburkan garam ke sekeliling tubuh Arum. "Bismillah, dengan izin Allah, aku usir kau yang mengganggu anak ini. Keluar!" "Ah!" Arum menjerit keras, lalu kembali muntah. Kali ini keluar gumpalan hitam seperti tanah basah. Tubuhnya akhirnya lemas, lalu pingsan. Alhamdulillah, untuk sementara sudah aman. Tapi ini bukan gangguan ringan, kata Pak Imam sambil mengusap keringat. Beberapa hari kemudian, Arum pulih. Namun wajah Pak Imam semakin muram. Ia beberapa kali datang lagi untuk memperkuat perlindungan. Suatu sore, Arum memberanikan diri bertanya, "Pak Imam, kenapa hanya aku yang bisa selamat? Kakek dan nenek tidak?" Pak Imam menatap gadis itu lama. "Arum, kau harus tahu sesuatu. Kakekmu bukan orang sembarangan. Dia pernah memelihara khodam penjaga, makhluk gaib yang loyal padanya. Waktu beliau wafat, khodam itu berpindah padamu." Arum terperanjat. "Maksudnya ada makhluk yang melindungiku sekarang?" "Ya, tanpa khodam itu, mungkin kau sudah ikut meninggal seperti kakek dan nenekmu. Tapi ingat, perlindungan ini hanya bertahan kalau kau kuat menjaga imanmu. Kalau lengah, musuh bisa tetap menghantammu." "Jelas Pak Imam." Arum menunduk, rasa takut bercampur bingung menyelimuti dadanya. Hari-hari berjalan dengan kewaspadaan. Namun kabar buruk kembali datang. 40 hari setelah mengobati Arum, Pak Imam tiba-tiba jatuh sakit. "Bu, Ibu," teriak Pak Seto sambil masuk ke dalam rumah. Bu Tiwi yang sejak tadi di dapur langsung berlari ke arah ruang tamu. "Ada apa sih Pak? Pulang-pulang kok teriak-teriak?" "Pak Imam, Bu, aku tadi dapat kabar kalau beliau sakit keras," ucap Pak Seto yang langsung duduk di sofa. Bu Tiwi merasa kakinya lemas, segera duduk di sofa. "Astagfirullah, kenapa bisa jadi begini ya Pak?" tanya Bu Tiwi. Pandangannya tertuju pada Pak Seto yang ada di sampingnya. "Bapak juga nggak tahu, Bu." Suara Pak Seto terdengar frustasi. "Lebih baik sekarang Ibu siap-siap ke sana sekarang." Beberapa saat kemudian, Pak Seto dan keluarganya sudah tiba di rumah Pak Imam. Kondisi rumah itu masih penuh dengan suasana duka. Istri Pak Imam terlihat menangis di sisi suaminya. "Kenapa bisa begini?" tanya Pak Seto panik saat menjenguk. Istri Pak Imam menangis. Tiba-tiba badannya panas, lalu sesak. Dadanya juga membiru seperti orang-orang yang sebelumnya meninggal itu. Arum berdiri di sudut kamar Pak Imam. Tubuhnya gemetar. "Pak Imam, gak mungkin." Pak Imam tersenyum lemah melihat Arum. "Nak, jangan takut. Aku tahu resikonya sejak pertama menolongmu. Ingat pesanku, lindungi keluargamu. Dendam ini besar sekali. Mereka tidak akan berhenti sebelum kau semua binasa." Dan tak lama setelah itu, Pak Imam menghembuskan nafas terakhir.
keluarga kembali diliputi duka mendalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam setelah pemakaman Pak Imam, Arum duduk di teras. Udara terasa berat, langit pekat tanpa bintang. "Rum, kamu gak tidur?" tanya Desi pelan. "Aku gak bisa kak, semuanya terasa salah. Kakek, nenek, sekarang Pak Imam, semua pergi dengan cara aneh. Aku takut kita berikutnya." Arum, suaranya terdengar lirih. Air mata sudah menggenang di kedua matanya. Desi menatap adiknya, matanya berkaca-kaca. "Kau percaya ini ulah seseorang?" Arum mengepalkan tangan. "Aku yakin ini bukan kebetulan. Ada dendam yang sengaja menarget keluarga kita, dan aku bisa merasakan ini baru awal." Mata Arum menatap gelap pekarangan, seakan mencari sesuatu yang bersembunyi di balik malam. Perasaan buruk menelannya perlahan. Dendam itu bukan hanya pada orang tuanya, tapi juga pada dirinya. Di lain waktu, rumah tangga Mbak Mega juga sekarang berantakan. Desi duduk lemas di kursi ruang tamu, matanya sembab karena menangis. Arum tersentak. Lagi? Setelah Kak Rini bercerai, sekarang Mega juga? Desi mengangguk pelan. Iya, suaminya pergi begitu saja. Katanya tidak tahan dengan tekanan rumah tangga. Padahal dulu mereka kelihatan harmonis. Arum menutup wajahnya dengan kedua tangan. Perih menusuk dadanya. Satu persatu saudara sekandungnya mengalami hal yang sama. Pernikahan hancur, keluarga berantakan. Kenapa harus selalu kita? Suara Arum pecah. Waktu berjalan, kesialan itu benar-benar merambat tanpa henti. Kak Rini sudah lama menjanda. Mega kini hidup dengan anak kecilnya tanpa suami. Bahkan Desi yang baru menikah setahun mulai sering ribut hebat dengan suaminya. Tak lama giliran Arum sendiri yang merasakan pahitnya. 4 tahun pernikahan yang ia perjuangkan retak juga. Aku gak bisa lagi, Rum, ujar mantan suaminya dengan mata kosong. Sejak awal hidup kita penuh pertengkaran. Rasanya selalu ada sesuatu yang bikin aku benci sama kamu tanpa alasan jelas. Arum hanya mampu terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Mas, apa maksudmu? Maafin aku, Rum. Mulai hari ini, aku talak kamu. Dan mulai saat ini, kamu bukan lagi istriku. Ucapan mantan suami Arum bagaikan belati yang langsung menusuk hatinya dengan cepat. Jadi ini akhirnya kamu meninggalkan aku? Arum mulai terisak, suaranya bergetar. Iya, maaf. Mantan suami Arum menjawab singkat. Sejak malam itu, Arum resmi menjadi janda. Hatinya remuk, tapi bagian terdalam dirinya seolah berbisik. Ini bukan sekedar persoalan rumah tangga. Ada tangan gaib yang bekerja. Beberapa minggu kemudian, Pak Seto mempertemukan Arum dengan seorang lelaki parubaya bernama Pak Bani. Lelaki itu dikenal sebagai ahli hikmah, bukan hanya tabib biasa. Pak Bani, ini anak saya, Arum, kata Pak Seto dengan nada penuh harap. Pak Bani menatap tajam ke arah Arum. Tatapannya dalam, seolah menembus hingga ke sumsum tulang. Kau yang sering sakit itu ya? Arum mengangguk pelan. Bukan cuma saya, Pak. Semua saudara saya kena musibah. Rumah tangga kami hancur, kesehatan buruk. Seakan-akan kami gak punya jalan keluar. Pak Bani menghela nafas berat. Aku sudah lama dengar soal keluargamu. Dan aku tahu sumber masalahnya. Ini bukan penyakit. Bukan pula kebetulan. Ini disengaja. Kiriman ilmu hitam yang ditujukan lewat jalur darah bapakmu. Pak Seto tercekat. Jalur darah? Maksudnya bagaimana, Pak? Artinya, selama darahmu mengalir ke anak-anakmu, selama itu pula pengaruh ilmu hitam ini berjalan. Semua anak sekandung akan terkena dampaknya. Rumah tangga hancur, sakit tanpa sebab, bahkan kematian aneh. Semua itu rantai yang sama.
Pak Bani menjelaskan, matanya memandang semua orang yang ada di rumah itu secara bergantian. Arum menahan nafas. Jadi, apapun yang kami lakukan, kami tetap akan jadi target? Ya, jawab Pak Bani tenang. Sampai pengirimnya dihentikan atau sampai kalian semua habis. Perkataan itu seperti palu menghantam dada mereka. Seisi ruangan terdiam lama. Pak Bani, tolong kami. Suara Bu Tiwi pecah. Sudah terlalu banyak yang mati. Orang tua kami, Pak Imam. Sekarang anak-anak saya satu persatu sengsara. Apa itu tidak ada cara? Pak Bani menatap Iba. Aku akan bantu semampuku, tapi kalian harus siap menanggung resikonya. Karena ilmu ini bukan mainan. Si pengirim sangat dendam. Dendam sebesar itu tidak akan berhenti hanya dengan doa singkat. Kesialan kembali datang. Kali ini menimpa adik bungsu Arum, Tia. Gadis itu tiba-tiba jatuh sakit parah. Kak Arum, tolong. Aku susah bernafas. Tia terbaring di ranjang. Wajahnya pucat pasi, nafasnya tersengal. Arum menggenggam tangan adiknya. Bertahan Tia, jangan tinggalkan kakak. Tubuh Tia mengejang. Dari mulutnya keluar busa bercampur darah. Keluarga panik, jeritan memenuhi kamar. Tia, ya Allah, Pak, Bu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Suara Arum tercekat, air matanya mengalir deras. Kalian tunggu di sini. Ayah akan hubungi Pak Bani. Tanpa menunggu jawaban, Pak Seto langsung keluar dari kamar Tia. Pak Seto segera memanggil Pak Bani. Beberapa jam kemudian, lelaki itu datang dengan langkah cepat, membawa botol air dan daun sirih. Jangan panik, katanya lantang. Ia duduk di samping Tia, mulai membaca doa-doa panjang. Sesekali ia menepuk dada gadis itu, sesekali menabur air ke sekeliling. Tiba-tiba tubuh Tia terangkat ke atas kasur, melengkung seperti busur. Suara parau keluar dari tenggorokannya. Darah ini harus habis. Semua anak Seto harus hancur. Suara Tia tiba-tiba terdengar cukup keras, seolah ada sosok lain yang mendiami. Arum menutup telinga sambil menangis. Cukup, jangan sakiti adikku. Pak Bani terus melawan dengan doa-doanya. Hingga akhirnya tubuh Tia terjatuh kembali. Nafasnya lebih teratur. Untuk sementara, aku sudah keluarkan sebagian besar racun yang ditanamkan padanya. Jelas Pak Bani dengan wajah lelah. Beberapa hari kemudian, Tia tampak membaik. Senyum kecil mulai kembali ke bibirnya. Namun kebahagiaan itu singkat. Tia, bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya Arum yang duduk di pinggir ranjang. Tia tersenyum kecil, walaupun wajahnya masih terlihat pucat. Sudah jauh lebih baik, Kak. Alhamdulillah, kamu harus kuat ya. Arum mengusap kening Tia yang berkeringat. Beberapa hari berlalu dengan begitu cepat. Tiba-tiba suara teriakan mengguncang rumah. Tia, bangun nak! Bu Tiwi menangis histeris. Arum berlari masuk kamar. Adiknya terbujur kaku. Wajahnya pucat. Dadanya membiru persis seperti kakek dan nenek dulu. Ada apa, Bu? Tanya Arum. Wajahnya terlihat panik. Dia meninggal, Arum. Dia sudah pergi, jawab Tiwi sambil memeluk tubuh Tia yang sudah kaku. Tidak, kemarin dia bilang sudah sembuh. Arum meraih tubuh Tia, mengguncangnya, tapi dingin sudah menyelimuti. Tia, bangun. Aku tahu kamu hanya bercanda kan? Kamu sudah sembuh kan? Arum terus mengguncang tubuh Tia yang sudah membiru. Pak Seto mengusap pundak Arum. Sudah, Rum, kamu harus ikhlas. Tia sudah bahagia di sana. Enggak, Pak, aku enggak ikhlas. Mereka menyakiti adikku. Mereka membunuhnya. Beberapa saat kemudian rumah Arum sudah penuh dengan para pelayat. Sementara Arum masih menangis di sisi jenazah Tia. Suara burung gagak terdengar dari atas rumah. Pak Bani yang baru saja tiba hanya menunduk dalam-dalam. Aku sudah duga, ilmu ini sangat kuat. Aku hanya bisa menunda, tapi tidak bisa sepenuhnya menyelamatkan. Maafkan aku. Tidak apa-apa, Pak. Mungkin ini sudah takdir putri kami, ucap Pak Seto. Matanya tidak lepas dari tubuh Tia.
Pemakaman Tia berjalan lancar tanpa ada hambatan apapun. Malam itu setelah pemakaman Tia, semua keluarga berkumpul dalam duka. Tangisan tak berhenti. "Pak, sampai kapan kita harus seperti ini?" Bu Tiwi memandang suaminya dengan mata merah. Pak Seto tak menjawab. Kepalanya tertunduk berat. Pundaknya berguncang. Arum akhirnya bersuara, pelan tapi tegas. "Aku merasa kita bukan sekedar dihantui. Kita sedang dipenjara. Penjara gaib yang dibuat oleh dendam seorang pada bapak. Dan kami semua jadi korban." Suasana hening. Kata-kata Arum menggantung di udara, seperti mengunci hati setiap orang yang mendengarnya. "Bu Tiwi," panggil seorang wanita dari kejauhan. "Iya, ada apa, Bu?" tanya Bu Tiwi saat wanita itu sudah berdiri di depannya. "Hebat ya Pak Mus, bisa mewakafkan tanah untuk pembangunan surau." Wanita yang biasa dipanggil Bu Hendro itu terlihat begitu antusias. "Pak Mus mewakafkan tanah untuk surau?" batin Bu Tiwi. "Nggak bisa dibiarkan. Itu tanah keluargaku dan kami yang mewakafkan. Tapi kenapa justru menjadi namanya?" Bu Hendro yakin Pak Mus bilang begitu? Tanya Bu Tiwi penasaran. Ia seolah ingin memastikan. "Yakinlah Bu, kan beberapa hari lalu Pak Mus dan istrinya datang ke rumah minta sumbangan pembangunan surau. Dan mereka sendiri yang bilang kalau tanah itu milik mereka dan akan mereka hibahkan untuk pembangunan surau." Jawaban Bu Hendro penuh dengan tekanan, hingga mampu meyakinkan Tiwi. Bu Tiwi yang sudah geram dengan perbuatan Pak Mus segera berpamitan pulang. Saat tiba di rumah, Bu Tiwi segera duduk di sofa, dadanya bergemuruh, menahan emosi yang hampir meledak. Bagaimana tidak, tanah yang ia wakafkan untuk surau justru diklaim Pak Mus sebagai tanahnya. Malam itu, Bu Tiwi memutuskan untuk memanggil Pak Mus dengan ditemani Ketua RT dan Kades. "Apa benar Bapak sudah mengaku kepada warga jika tanah yang akan dilakukan pembangunan surau sebagai tanah Bapak?" tanya Bu Tiwi kepada Pak Mus di hadapan Pak RT dan Kades. Pak RT yang duduk di kursi depan menoleh ke Kades. "Apa betul begitu Pak Mus?" "Ah tidak Pak, semua itu fitnah. Saya tidak pernah bicara seperti itu kepada siapapun." Pak Mus berusaha membela diri. "Gak usah mengelak Pak. Bu Hendro sendiri yang bilang sama saya kalau Bapak bilang tanah itu milik Bapak." Bu Tiwi semakin hilang kesabaran. Kades menghela nafas. "Begini saja, sekarang lebih baik kita buka berkas hibahnya. Semua ada catatannya." Arum yang ikut duduk di ruang tamu bersama keluarganya merasakan hawa tegang. Semua mata tertuju pada tumpukan map di meja. Kades membuka lembaran kertas tua, mengangkatnya tinggi. Menurut surat hibah tahun 1995, tanah surau ini diserahkan oleh almarhum Pak Haji Karim, bukan nama Mus yang tercatat di sini. Wajah Pak Mus seketika pucat, pandangannya menunduk seolah menahan malu atau amarah. Saya minta maaf Bu, saya mengaku salah karena sudah mengakui apa yang bukan milik saya." Pak RT menegaskan, "Pak Mus, harusnya Bapak tidak melakukan hal itu. Jika Bapak memang ingin membantu untuk mencari donatur, bukan dengan cara mengakui tanah itu sebagai milik Bapak." Pak Mus mulai berkeringat. Saya tahu Pak, saya sadar apa yang saya lakukan salah, maaf." "Benar Pak, paling tidak Pak Mus bisa bersikap bijak saat berucap," ujar Kades. Tatapannya tertuju pada Pak Mus. Bu Tiwi menimpali. "Betul, semua orang tahu. Tanah itu hibah dari keluarga kami, bukan dari Pak Mus." Reputasi Pak Mus runtuh di depan mata. Wajahnya memerah, lalu menunduk, tak sanggup menatap siapapun. Malam harinya, pintu Arum diketuk. Tok tok tok. "Assalamualaikum." Suara Paro terdengar. Bu Tiwi membuka pintu. Terkejut, ia melihat Pak Mus berdiri dengan tubuh gemetar. Lelaki itu langsung berlutut, bersujud di kaki Bu Tiwi. "Maafkan saya Bu Tiwi, saya sudah terlalu jauh, bohong, fitnah, semua dosa saya mohon, jangan dendam pada saya." Bu Tiwi terkejut. "Pak Mus, bangunlah, jangan begini." Pak Mus tetap menunduk, air matanya jatuh. "Saya bersalah, semua karena iri dan dengki.
Saya mohon ampunilah saya sebelum ajal menjemput. Suasana hening. Bu Tiwi akhirnya menunduk, menyentuh bahu Pak Mus. Saya sudah lama memaafkan. Tapi ingat Pak Mus, manusia boleh menipu ya Pak. Tapi Tuhan tidak pernah tidur. Akan ada balasan. Pak Mus terisak, lalu berjalan pergi dengan tubuh ringkih. Beberapa hari setelah kejadian itu, gangguan mistis kembali menyelimuti rumah Arum. Rum, lihat ini. Desi berteriak dari dapur. Di lantai ada segumpal tanah hitam bercampur dengan serpihan kain kafan. Bau anjir menusuk hidung. Arum merinding. Kenapa bisa ada tanah kuburan di sini? Belum sempat mereka bereskan, tubuh Arum tiba-tiba terasa panas. Malamnya ia menggigil di ranjang. Perutnya sakit luar biasa. Aduh, sakit. Keluarkan aku dari sini. Arum meringis. Pak, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Bu Tiwi terlihat panik. Ibu jaga Arum. Bapak akan memanggil Pak Nasruddin. Pak Seto segera berlari dari kamar Arum. Beberapa saat kemudian, Pak Nasruddin datang. Seluruh keluarga panik. Saat dibacakan doa oleh Pak Nasruddin, tiba-tiba dari mulut Arum keluar batu kecil keras berlumuran lendir. Ya Allah! Bu Tiwi menjerit. Batu dari dalam tubuhnya. Pak Nasruddin tetap tenang. Ini bukan penyakit biasa. Ada buhul yang ditanam untuk menghancurkan hidupnya. Ritual segera dilakukan. Obor dinyalakan di halaman. Doa-doa dipanjatkan. Bau menyan bercampur dengan angin malam. Tiba-tiba seekor ayam hitam diikat lalu berkokok keras sebelum mati mendadak. Dari balik tanah gundukan di samping rumah, Pak Nasruddin menggali dengan tangan kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Ia mengangkat sesuatu. Semua orang terperanjat. Di tangannya ada pocong kecil sebesar boneka. Tubuhnya dibalut kain kafan. Wajahnya hitam menghitam. Inilah buhulnya. Inilah yang dipakai untuk mengikat keluargamu, ujar Pak Nasruddin tegas. Arum menutup mulut. Tubuhnya gemetar. Siapa yang tega melakukan ini? Pak Nasruddin memejamkan mata, lalu berkata lirih. Nama itu sudah jelas. Inisialnya M. Aku tidak perlu sebutkan lengkap. Kalian sudah tahu. Semua terdiam. Hanya satu orang dengan inisial itu yang mereka kenal, Pak Mus. Tak lama kemudian, kabar mengejutkan beredar di kampung. Pak Mus sakit parah. Bisik seorang tetangga pada Bu Tiwi. Bu Tiwi terbelalak. Sakit apa? Tubuhnya membiru. Tidak ada yang tahu apa penyakitnya. Anak dan istrinya sudah membawanya berobat kemanapun, tapi tidak berhasil. Sekarang dia justru tak bisa bangun dari ranjang. Kabar itu menyebar cepat. Orang-orang berdatangan melihat keadaan Pak Mus. Lelaki itu terbaring lemah. Wajahnya pucat. Tubuhnya kurus. Bibirnya membiru. Sesekali terdengar erangan kesakitan. Ini akibat ulahmu sendiri, Pak Mus, kata seorang tetua desa lirih. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Di rumahnya Arum duduk termenung. Tangannya memegang tasbih peninggalan kakeknya. Rum, Bu Tiwi mendekat. Apa kau tidak iba mendengar kabar Pak Mus? Arum menunduk. Iba, Bu, tapi aku juga takut. Semua yang dilakukan hampir menghancurkan hidup kita. Kalau bukan karena khodam kakek, mungkin aku sudah mati. Benar, Nak, tambah Pak Seto. Tapi kita tidak boleh ikut menaruh dendam. Biarlah Tuhan yang membalas. Arum mengangguk perlahan. Iya, Pak, aku sudah capek. Kita diam saja. Serahkan semuanya pada Tuhan. Karena kejahatan, sebesar apapun pasti ada balasannya. Beberapa bulan kemudian kabar duka datang. Pak Mus meninggal dunia dalam sakit panjang. Tak banyak orang hadir di pemakamannya. Warga hanya berbisik bahwa semua itu adalah buah dari perbuatannya sendiri. Arum, Pak Mus meninggal, ucap Bu Tiwi saat ia baru saja pulang dari melayat. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosanya selama ini. Arum menghirup nafas dalam, seolah beban berat yang ia pikul selama ini hilang begitu saja. Keluarga Arum tidak bersorak, tidak juga menangis. Mereka memilih diam, menunduk dalam doa. Arum menatap langit senja, berbisik pelan. Dendam boleh saja dilempar, tapi hanya kebenaran yang akan kembali tegak. Bohong dan jahat selalu punya bayangan. Bayangan yang akhirnya menelan pelakunya sendiri.
Demikianlah sebuah kisah santet prank sedapur. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan tentunya bisa terhibur. Terima kasih untuk penulisnya, Sayap Emas, serta narasumbernya, Kak Arum. Nama disamarkan. Mohon maaf kalau ada intonasi yang kurang berkenan ya. Fakta Sejarah pamit dulu, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.